I just had to let you know you're Selamat pagi Bu. Perkenalkan, di sini nama saya Nadi Citra dan saya akan menjadi konselor yang menemani kamu selama sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Baik, bagaimana? Terima kasih sudah mau hadir dan bersedia di sesi konseling pada hari ini. Bagaimana kabar kamu pada hari ini? kabar saya baik Ibu. Walaupun ya akhir-akhir ini saya agak sering berpikir. Baik, terima kasih sudah jujur dan menyampaikan perasaannya. Di sesi ini, Bendina tidak perlu takut atau merasa canggung ya. Karena tujuan konseling ini adalah membantu Bendina supaya lebih memahami dan mengelola emosi dengan lebih tenang melalui teknik mindfulness terhadap emosi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Wenina. Sebelum masuk ke sesi ini, saya ingin menjelaskan beberapa asas dalam konseling ini ya. Yang dimana yang pertama itu konseling kita ini bersifat rahasia. Jadi Wenina tidak perlu takut dan khawatir karena semua cerita yang disampaikan oleh Wenina tadi di ruangan ini akan dijaga kerahasiaannya. Dan yang kemudian di sini tidak ada penilaian yang benar atau yang salah. Saya menerima cerita Wenina apa adanya tanpa menghakimi. Konseling ini juga bersifat sukarela. Jadi Wenina bebas menyampaikan apa yang dirasakan dan boleh bertanya jika ada hal yang kurang nyaman. Nah, selain itu, selama proses konseling ini, kita akan saling bekerja sama agar tujuan konseling dapat tercapai dengan baik. Oke, Bu, saya mengerti. Oke, baik. Akhir-akhir ini, apa yang biasanya membuat Wenina merasa tidak nyaman atau canggung atau terganggu secara emosional? Akhir-akhir ini saya sering merasa cemas dan sedih Bu, dan kadang juga saya gampang overthinking. Oke, baik. Boleh diceritakan biasanya hal apa yang membuat Wenina itu merasa seperti itu? Biasanya karena masalah pertemanan dan tugas sekolah Ibu. Saya sering takut kalau orang lain itu nggak suka sama saya atau saya itu gagal. Oke, dari saat pikiran itu muncul, apa yang biasanya Wenina lakukan? Biasanya saya itu kadang-kadang nangis sendiri atau kadang saya itu menghindar dari teman-teman saya. Baik, jadi saat emosi muncul, Wenina cenderung memendamnya sendiri ya? Iya. Oke, apa yang Wenina rasakan di tubuh Wenina ketika mulai cemas? Saya merasa kalau dari saya itu tersisa dan terus itu rasanya itu nggak nyaman banget. Baik, terima kasih sudah mau bercerita. Itu membantu Ibu memahami keadaan kamu ya Wenina. Nah, sekarang Ibu akan mengajak Wenina mencoba teknik mindfulness terhadap emosi. Yang dimana teknik ini membantu kita mengenali emosi tanpa langsung panik ataupun terbawa emosi tersebut. Nah, kadang seseorang berusaha melawan emosinya, padahal emosinya sebenarnya bisa diamati dan diterima perlahan sampai akhirnya mereda. Dan dalam latihan ini kita akan belajar sadar terhadap apa yang dirasakan. Baik. Oke, baik. Kalau sewaktu latihan
Wendina boleh memberitahu ibu ya. Iya. Oke, Wendina. Tadi Oke Wendina, tadi kamu sempat bilang akhir-akhir ini sering berpikiran. Boleh ceritakan apa yang sedang kamu rasakan seperti itu? Saya lagi kesal dan marah Baik, karena hal apa ya? karena nilai saya turun. Padahal saya itu udah belajar loh dengan baik, tapi hasilnya tetap aja jelek. Jadi saya jadi kecewa sama diri sendiri. Oke, jadi Wendina ini merasa usaha yang dilakukan itu belum sesuai dengan hasil yang diharapkan ya? Iya Bu, saya juga takut. Jadinya takut dimarahin orang tua saya dan kadang dibanding-bandingin sama teman. Oke, baik. Saat mengetahui nilai turun itu, apakah yang Wendina rasakan pertama kalinya? Saya langsung marah, kesal, terus sampai pengen nangis. Baik, sekarang coba kita pelan-pelan sadari emosi itu ya. Tidak apa-apa rasa marah atau kecewa. Emosi itu wajar muncul ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai harapan kita. Nah, sekarang coba Wendina tarik nafas perlahan. Tarik nafasnya, tahan, buang. Tarik nafasnya, tahan, buang. Tarik nafasnya, tahan, buang. Oke, baik, bagus sekali. Sekarang coba dalam hati katakan, saya menyadari bahwa saya sedang marah dan kecewa. Saat marah tadi muncul, apa yang Wendina rasakan di tubuh Wendina? Saya merasa dada saya itu terasa panas dan kepala jadi pusing. Baik, sekarang cukup amati saja rasa itu tanpa dilawan. Perhatikan apa yang intensitas marahnya itu masih sama atau menurun juga. Sekarang sedikit lebih tenang Ibu. Oke, baik, bagus sekali. Kadang saat marah, pikiran kita langsung mengatakan bahwa kita itu gagal ataupun tidak mampu. Padahal kan suatu nilai yang turun itu tidak menentukan seluruh kemampuan kita itu Wendina. Nah, sekarang menurut Wendina, apa yang sebenarnya bisa dipelajari dari kejadian ini? Mungkin saya harus belajar lebih teratur dan jangan terlalu panik saat ujian. Nah, itu pemikiran yang baik. Jadi daripada terus menyalahkan diri sendiri, kita bisa fokus mencari solusi dan memperbaiki langkah ke depannya. Yang paling penting di sini, Wendina sudah berusaha dan sekarang sedang belajar mengelola emosinya dengan lebih baik. Nah, sekarang Wendina selain latihan mindfulness tadi, Ibu juga ingin membantu Wendina memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan reaksi yang muncul. Karena itu, Ibu memberikan lembar kerja restrukturisasi kognitif model ABCDE ya. Baik. Oke, baik. Lembar kerja restrukturisasi kognitif model ABCDE ini yaitu lembar kerja yang membantu dan memahami hubungan antara peristiwa, pikiran, dan perasaan serta perilaku. Dan di mana activity event ini peristiwa pemicu yang terjadi dan bukan pendapat atau penilaian. Dan yang seterusnya itu ada pikiran ataupun keyakinan, pikiran spontan yang muncul saat kejadian itu terjadi, dan ada konsekuensi atau perasaan dan perilaku yang dimana itu emosi dan tindakan yang muncul akibat pikiran tersebut. Dan di sini ada menanam pikiran negatif. Bagian ini membantu kamu melihat pikiran secara lebih seimbang. Dan yang itu yang dimana bukti yang mendukung pikiran tersebut. Contohnya itu seperti apa fakta yang
yang membuat Anda berpikiran demikian. Dan yang B itu ada bukti yang tidak mendukung pikiran tersebut. Seperti contoh itu fakta apa yang menunjukkan bahwa pikiran tersebut mungkin tidak sepenuhnya benar. Dan yang C itu ada cara lain melihat situasi. Dan contohnya itu seperti apakah ada penjelasan lain yang lebih realistis atau membantu. Dan yang terakhir ini di sini ada pikiran baru ataupun yang lebih seimbang. Contohnya itu atasan saya memberikan masukan, bukan berarti saya akan dipecat gitu. Dan cara pengerjaannya juga di sini tidak ada jawaban yang benar atau salah, ataupun tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Terus Kamu bisa menggunakan bahasa sendiri. Oke baik. Sekarang cara pengerjaan itu seperti tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, dan kamu juga menggunakan bahasa sendiri dan fokus pada satu kejadian dalam satu lembar. Paham? Iya, bisa. Lembar ini ada beberapa bagian yang dimana yang A itu adalah activity event yang dimana peristiwa yang terjadi, dan yang B itu adalah belief yaitu pemikiran atau keyakinan yang muncul, dan yang C itu adalah question akibat perubahan emosi atau perilaku, dan yang D itu adalah disputing yang dimana menantang pikiran negatif tersebut, dan yang terakhir ini ada E yaitu adalah efek yang dimana hasil pemikiran baru yang lebih positif dan realistis. Contohnya itu misalnya nih saat teman-teman tidak membalas pesan Wendina tadi, Wendina tidak perlu langsung berpikir mereka tidak suka ya kepada Wendina, karena nanti kita itu belajar mengecek apakah pikiran itu benar atau hanya asumsi. Baik, selanjutnya itu lembar kerja ini bisa membantu Wendina nanti lebih sadar terhadap pola pikir yang membantu cemas atau sedihnya tadi. Oh, begitu ya, Bu. Saya mengerti. Nah, nanti coba diisi perlahan ketika Wendina ini mengalami situasi yang membuat emosinya muncul ya. Oke baik Wendina. Tadi kakak sudah memberikan lembar kerja restrukturisasi kognitif oleh ABCDE. Sekarang saya ingin mengetahui jawaban yang sudah Wendina isi ya. Iya, Kak. Kita mulai dari bagian A ya. Atau activity event, di mana peristiwa apa yang membuat Wendina merasa marah atau kecewa? Peristiwa di mana karena nilai saya turun, Kak. Baik, jadi peristiwa yang terjadi adalah nilai Wendina turun. Sekarang di sini saya ingin tahu waktu mengetahui nilai itu turun, pikiran apa yang muncul di pikiran ini? Saya langsung berpikir
baik, jadi muncul pikirannya bahwa Wedina ini merasa tidak mampu dan patut dimarahi. Nah, sekarang nih, akibat dari pikiran itu apa yang Wedina rasakan atau lakukan? Jadi saya itu merasa jadi marah, sedih, terus saya malas belajar lagi. Oke, baik. Jadi pikiran negatif tadi membuat Wedina merasa kecewa dan akhir-akhirnya kehilangan semangat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yaitu mencoba menantang pikiran negatif tersebut. Menurut Wedina nih, apakah benar satu nilai yang turun itu berarti membuat Wedina itu bodoh? Sebenarnya kalau dipikir-pikir enggak juga sih Kak. Nah, bagus. Apakah sebelumnya Wedina ini pernah mendapatkan nilai baik? Pernah itu. Oke, baik. Berarti nilai yang turun ini kemungkinannya hanya karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, bukan karena Wedina itu tidak pintar. Menurut Wedina nih, apa kemungkinan lain selain saya bodoh? Kemungkinan lain itu yaitu mungkin saya kurang fokus belajar atau terlalu panik saat ujian. Oke, bagus sekali Bu Wedina. Itu pemikiran yang lebih realistis. Nah, sekarang yang terakhir nih, setelah mencoba melihat situasi dengan lebih realistis, bagaimana perasaan Wedina sekarang? Rasanya saya ini merasa lebih tenang dan tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Oke, baik, bagus sekali itu. Dan di sini tujuan dari latihan ABCD ini supaya Wedina ini bisa menyadari bahwa tidak semua pikiran negatif itu benar. Dan dengan begitu emosi juga bisa menjadi lebih terkendali. Ya Kak, iya Ibu, saya jadi lebih paham sekarang. Lalu langsung dulu tuh kan? Ini Ibu senang dengar. Oke, baik. Di sini Ibu senang mendengarnya. Hari ini Wedina sudah belajar mengenali emosi, menerima emosi tanpa menghakimi, dan memahami bahwa emosi itu bisa diamati dengan lebih tenang. Untuk kedepannya nih, coba lakukan latihan mindfulness ini secara rutin, terutama saat mulai merasakan cemas atau sedih. Oke, baik. Terima kasih karena Wedina sudah mau terbuka dan bekerja sama dengan baik selama sesi konseling hari ini. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama. Semoga latihan hari ini bermanfaat ya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Baik Ibu. I just had to let you know you're